Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktik coaching dengan saya Indra Mawar dari SMP Negeri 1 Blampidi dan teman sebelah kanan saya Inta Mayasari dari SMP Negeri 1 Blampidi. dan sebelah kiri saya Sri Herawati dari SMP Negeri 1 Blampidi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mawar. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Mawar. Oh iya, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Hera sebagai coachingnya. Baik Bu Mawar, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai Ibu saat melakukan coaching nantinya. Dengan menggunakan rubrik penilaian, apakah nanti di saat Ibu coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian bagaimana nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Mawar sebagai coachnya. Kemudian Bu Mawar jangan lupa nanti pada saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya ada sedikit nih Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Baik, begini Bu Mawar, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Mawar kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tersebut mungkin saya akan kembangkan yang secara spesifik itu mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan lebih fokus sehingga saya bisa berkehadiran penuh. Dan dalam mendengarkan aktif saya pun akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Iya, baik Bu Mawar. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nantinya Bu? Ya, jadi indikator ketercapaiannya itu saya melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian coaching memiliki rencana ke depannya apa yang harus dilakukannya Bu? Iya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya Ibu Mawar ingin melihat coachee apakah sudah bisa mencari solusinya dan memiliki rencana ke depannya. Begitu ya Bu? Iya Bu. Iya. Baik Bu Mawar, mungkin ini saja pertanyaan dari saya sebelum memulai coaching. Nah, semoga nanti pada proses coaching Ibu Mawar selalu mengingat hal apa saja yang telah saya sampaikan, ya. Nah, sekarang silakan Ibu Mawar melakukan coaching. Semoga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Baik Bu, saya akan memanggil Bu Hera terlebih dahulu. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu Hera. Waalaikumsalam Bu Mawar. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Mawar hari ini sehat. Terlihat dari wajah Ibu sehat sekali ya Bu. Iya. Nah, Ibu kemarin kan ada telepon saya ya Bu. Katanya hari ini ada yang mau dibicarakan. Nah, apa ini yang mau diomongin hari ini? Iya Bu, ini sengaja saya telepon Ibu karena saya ingin berbagi sedikit nih Bu. Ini maaf nih dulu Bu ya, ini tentang keadaan beberapa rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah saya nih Bu. Begini Bu,
Seperti kita ketahui saat ini dibutuhkan seorang guru yang welcome terhadap perubahan ya Bu ya. Uh, yang mau mengupgrade diri dengan hal-hal yang baru khususnya yaitu pada dunia pendidikan Bu. Tapi Bu, pada kenyataannya nih Bu, teman-teman saya ini masih tetap pada kebiasaan-kebiasaan yang lama saat berhadapan dengan peserta didik, saat melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ini. Dan yang hanya tahu Bu itu menyalahkan para peserta didiknya saja. Yang tahu memang dasar anak-anak itu tidak mau belajar, malas. Atau menjadi siswa seperti itu. Sepertinya menurut saya itu saya nggak setuju ya seperti itu Bu. Makanya itu menjadi apa istilahnya ya, pemikiran buat saya nih, gimana caranya supaya saya bisa merubah pola pikir nih apa teman-teman sejawat yang ada di sekitar lingkungan saya itu Bu, supaya bisa mengupgrade diri, artinya apa, bisa berpihak kepada peserta didik gitu Bu. Jangan yang tahu hanya menjustis peserta didik itu malas, tidak mau bekerja, tidak mau mengumpulkan tugas. Nah itu Bu yang jadi permasalahan yang selama ini yang saya hadapi. Baik Ibu, jadi Ibu permasalahannya dengan rekan sejawat ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Jadi nantinya Bu, setelah percakapan kita hari ini, Ibu ingin dapat apa dari percakapan kita hari ini? Saya ingin ada perubahan nanti Bu pada rekan-rekan sejawat saya. Janganlah selalu memposisikan diri itu sebagai seorang guru yang hanya memberikan apa istilahnya konten atau materi saja kepada peserta didik. Saya juga mau coba ya seorang guru itu merangkul peserta didiknya itu agar artinya bukan hanya sekedar memberikan materi saja Bu. Nah harus tahu apa permasalahan yang dihadapi para peserta didiknya. Nah seperti itu. Berarti menurut Ibu apa namanya guru ini belum melakukan yang sesuai dengan peserta didik inginkan. Ya? Iya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kira-kira nih Bu, menurut Ibu seperti apa harusnya peserta apa namanya guru itu Bu? Harus apa yang dilakukan oleh guru itu agar bisa peserta didiknya menjadi yang lebih baik. Sebenarnya saya mau itu Bu, seorang guru itu bukan hanya taunya memberi materi saja seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Bu ya. Saya mau itu ada pendekatan khusus kepada peserta didik. Kenapa peserta didik ini mungkin kurang berminat dalam pembelajarannya, atau mungkin malas-malasan dalam mengikuti pembelajaran, atau mungkin saat mengumpulkan tugas itu tidak sesuai dengan harapan seorang guru. Nah kita sebagai guru itu harus tahu, nah apa penyebab peserta didik itu seperti itu Bu. Nah itu yang saya mau. Kita harus respect lah. Iya, respect terhadap peserta didik itu yang saya mau sebenarnya. Baik. Nah Ibu dari pandangan Ibu lihat sendiri guru-guru di sekolah Ibu, dan kalau kita analogikan pada angka dari 1 sampai 10 guru-guru di sekolah Ibu itu ada di posisi berapa? Iya, kalau kita posisikan dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira itu saya memposisikan guru-guru rekan sejawat saya itu ada di posisi 5 Bu. Kenapa saya berani mengatakan ada di posisi 5? Memang kami ini adalah salah satu sekolah yang besar Bu ya. Guru-gurunya juga di sana itu beragam ya Bu, ramai di sana. Tapi tidak semua guru yang seperti ini Bu. Ada beberapa guru yang alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan kita sebagai pendidik ya Bu. Tapi ada beberapa itu Bu, makanya saya meletakkan itu pada level 5. Nah itu ya. Jadi menurut Ibu sendiri setelah apa namanya Ibu melihat tadi Ibu itu ada di posisi 5, setelah apa namanya kita berbicara nih, Ibu ingin melihat guru-guru Ibu tuh di posisi berapa? Ya paling tidak ya Bu ya, dari 1 sampai 10 itu enggak mesti muluk-muluk pas sampai 10 kan gitu ya. Artinya gini, mana sih yang sempurna ya Bu? Nah, artinya dari 1 sampai 5 itu tadi yang banyak yang saya lihat itu di posisi saya mau itu ada kira-kira mungkin di posisi 7 atau 8 begitu. Jadi
menurut Ibu, guru-guru itu bersama siswa senangnya melakukan hal seperti apa nih? Guru bersama siswa senangnya melakukan hal seperti apa? Saya mau itu ada kerjasama. Artinya kita guru ini bukan hanya tahu berdiri di depan kelas memberikan informasi kepada peserta didik, tapi kita juga akan merangkul peserta didik itu. Artinya mencari tahu bagaimana sih, mungkin apakah selama ini gaya belajar saya atau metode mengajar saya atau model pembelajaran yang saya berikan itu mungkin apakah tidak disukai oleh peserta didik. Nah seperti itu yang saya mau, Bu. Artinya apa? Kita jangan hanya melihat kelemahan dari peserta didik juga. Kita sebagai guru juga harus sadar kita punya kelemahan atau tidak. Nah seperti itu, Bu. Mungkin bisa melakukan refleksi akhir pembelajaran kita biar tahu apa kemauan sesuatu pada guru. Iya, tepatnya seperti itu, Bu. Iya. Nah, Ibu, bagaimana kemungkinan Ibu guru-guru itu dapat melakukan yang seperti itu, yang seperti Ibu katakan tadi? Nah, inilah Bu, ini yang saya rencanakan ini Bu ya. Saya akan mencoba untuk berbicara dengan wakil kurikulum saya Bu. Artinya begini, saya meminta untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kreativitas guru dengan dalam mengelola pembelajaran gitu Bu. Misalnya seperti pelatihan-pelatihan atau kegiatan MGMP di sekolah-sekolah supaya apa, teman-teman atau rekan-rekan sejawat saya itu bisa terbuka wawasannya, bisa mengupgrade diri dia juga tentang misalnya model pembelajaran apa yang mungkin disenangi oleh peserta didik kita ya begitu Bu. Kira-kira Bu, yang Ibu sebutkan tadi itu yang mana yang mungkin akan Ibu lakukan dalam minggu ini? Mungkin yang saya akan melakukan dalam minggu ini Bu, ini tergantung kepada kepala sekolahnya juga. Karena apa? Tadi kan di awal tadi saya katakan juga, saya bicara dulu dengan wakil kurikulum saya menyampaikan ini ide-ide saya untuk bisa merubah apa tadi pola pikir rekan sejawat saya tadi. Nah, nanti kan wakil kurikulum saya akan mungkin menyampaikan memperpanjang kata-kata saya ini kepada kepala sekolah saya. Seandainya nanti kepala sekolah saya akan meng-ACC-nya, mungkin dalam waktu dekat saya akan melakukan itu Bu, misalnya apa membuat pelatihan-pelatihan di sekolah saya sendiri. Nah ini sedikit Bu, saya mungkin mencoba dari diri saya dulu sendiri Bu. Kenapa saya katakan begini? Karena seperti saya katakan tadi, sekolah kami itu adalah sekolah besar. Contoh saya ini kan guru seni Bu. Guru seni di sekolah kami itu ada beberapa orang. Mungkin dalam bentuk pola kecil dulu. Yang saya bina itu adalah guru-guru seni, khusus guru seninya dulu. Iya, semapel dulu. Apalagi saya salah satu juga ketua MGMP Seni Budaya Bu. Mungkin iya, mungkin itu nanti saya akan ajak bekerja sama mungkin khusus guru-guru seninya nanti Bu untuk mengupgrade diri bagaimana nanti benar-benar pembelajaran yang membuat peserta didik itu nanti akan termotivasi untuk belajarnya begitu Bu. Nah kalau sudah di ACC oleh kepala sekolah, karena gini Bu, sehebat apapun kita untuk berbuat kalau kepala sekolahnya enggak ACC ya? Iya, ACC kita mau gimana ya kan? Nah gitu Mas. Benar. Saya melihat ide-ide ini luar biasa ya Bu. Apa namanya, Ibu guru senior salah satu sekolah yang punya ide yang kreatif seperti itu, saya salut banget. Terus Ibu, saya ingin tanya di pertanyaan terakhir mungkin, apa yang Ibu dapatkan dari sesi sharing kita hari ini? Iya Bu, mungkin ini selama ini unek-unek yang mungkin yang saya hadapi Bu ya. Kadang-kadang saya berpikir, kadang maaf ini Bu, miris kadang lihat bukan ada beberapa ada malahan guru-guru yang muda Bu, masih muda tapi cara dia mengelola pembelajaran itu masih yang punya lama itu dipakai istilahnya metode ceramah itu ya, memang kita tidak terlepas dari sana. Tapi juga artinya kita coba metode ceramah oke, silakan, tapi yang membuat anak itu enjoy, yang bisa menerima apa yang kita berikan. Nah, untuk ke depan nanti dengan harapan Ibu dengan bertemu seperti ini yang sudah kita lakukan, saya sharing dengan Ibu, akhirnya membuka wawasan saya. Dan artinya mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya ceritakan ke Ibu tadi dan solusinya apa yang ingin saya lakukan itu tercapai.
berharap seperti itu nih Bu, Iya. karena berdasarkan yang saya dengar pembicaraan Ibu ini, Ibu bukan hanya mengupgrade siswa, tapi juga mengupgrade rekan sejawat. Iya, Luar iya. biasa sekali yang Ibu Iya. lakukan ini ya. Iya. Ya, saya rasa cukup ya hari ini Bu, solusinya pun kayaknya Ibu sudah dapatkan sendiri apa dari informasi-informasi tadi. Nah, saya berharap ini kalau ketemu minggu depan, kalau Ibu sudah terapkan, saya ingin sharing kembali nih sama Ibu. Iya, boleh Bu. Saya juga penuh harapan Bu. Ibu selalu memantau, begitu mungkin nanti mana tahu Bu ya dalam proses itu ada kendala lagi. Saya tidak segan juga menghubungi Ibu nanti untuk bertukar pikirannya tuh. Baik, terima kasih banyak hari ini Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mawar, Iya Bu. alhamdulillah tadi saya sudah mengamati Ibu. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik. Tadi juga sebelum memulai coaching, saya ada menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang Ibu Mawar inginkan sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu Mawar lakukan terkait indikator tersebut? Baik Ibu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching bersama Ibu Hera sebagai coachingnya. Berdasarkan hasil coaching tersebut, alhamdulillah saya merasa sudah menyelesaikan proses coaching tersebut berdasarkan alur tirta. Nah, saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya mengidentifikasi atau menanyakan pada coach informasi-informasi terkait permasalahannya. Saya juga menanyakan rencana aksi yang dilakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Begitu, Bu. Iya, baik Bu Mawar. Tadi juga saya sudah mengamati Ibu dan ada beberapa catatan. Menurut saya sebagai observer, tadi Bu Mawar sudah melakukan dengan baik sekali ya Bu ya. Ibu juga sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri nih, dari yang sudah Ibu Mawar lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Mawar kembangkan? Ya, mungkin kompetensi yang saya ingin kembangkan itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusinya sendiri pada permasalahannya itu. Iya, sangat bagus sekali ya Bu Mawar ya. Tadi pada proses coaching, Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu sudah terlihat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan respon coaching juga sudah menyampaikan apa yang diharapkannya. Sangat luar biasa sekali nih Bu Mawar. Bu Mawar juga ingin menggali lagi terkait mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kedepannya semoga Bu Mawar lebih baik lagi dan kita bisa bertemu lagi ya Bu di lain kesempatan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Baik Bu. Iya, terima kasih ya Bu Mawar. Terima kasih juga Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Maya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Hera, sehat alhamdulillah. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sama dengan Bu Maya sehat ya. Oke Bu Maya, ini hari ini saya dengar ada kegiatan coaching ya sama Bu Mawar nantinya ya? Iya Bu, hari ini saya ada coaching dengan Ibu Mawar sebagai coachingnya Bu. Oh iya, tapi sebelum coaching itu berlanjut, boleh saya bertanya sedikit? Boleh Bu, boleh. Oke, begini Bu Maya, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Bu, dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, ya. Apakah itu nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nanti kemudian apakah itu sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Nanti juga saya akan mendengarkan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Oh ya Bu Maya, jangan lupa juga ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya
ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu. Iya. Sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit ingin saya tanyakan juga nih. Boleh ya? Boleh Bu. Oke. Nah, gini. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu itu adalah kompetensi inti coaching. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oh iya, baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu dengan 3 kompetensi inti coaching ya Bu ya. Iya. Yang itu pertama yang itu kehadiran penuh atau prinsip mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot ya. Iya. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah di antara kompetensi inti coaching ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam kegiatan observasi? Iya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Bu ada 2, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oh iya, baik, berarti ada 2 ya Bu ya. Iya. Berarti yang pertama tadi yang dikembangkan adalah kira-kira indikator ketercapaian itu apa tuh nanti? Oh iya, yang ingin saya dapatkan dari coaching nantinya Bu, saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, atau coach itu bisa menerapkan langkah-langkah dalam menemukan solusinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya Bu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching nanti berarti si coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu Maya, terima kasih atas jawabannya untuk hari ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu nanti yang sebaik-baiknya ya. Nanti setelah proses coaching itu kita akan kembali berbincang-bincang ya Bu Maya ya, boleh ya Bu? Boleh, terima kasih ya Bu Hera. Assalamualaikum Bu Mawar. Waalaikumsalam Bu. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kira-kira kita hari ini mau ngobrol apa ya Bu? Ya Bu, saya mau cerita di kelas saya itu di kelas 8 ada murid saya yang bernama Ferry. Jadi semenjak kelas 8 dia itu sudah kurang disiplinnya Bu. Oh, berarti ini cerita tentang murid Ibu yang bernama Ferry yang sejak kelas 8 sudah tidak disiplin lagi dalam pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya Bu. Baik. Jadi kira-kira apa nih yang Ibu Mawar ingin dapatkan setelah pembicaraan kita hari ini? Jadi setelah pembicaraan kita hari ini, saya inginnya Bu mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah Ferry ini tadi Bu. Iya, baik. Jadi kesimpulannya Ibu ingin menolong siswa Ibu ini yang tidak disiplin menjadi lebih disiplin lagi. Iya. Begitu ya Bu? Iya. Iya, baik. Jadi menurut Ibu nih, nah siswa yang disiplin itu yang bagaimana ya Bu? Ya, kalau menurut saya Bu, siswa yang disiplin itu yang pertama datang atau hadir tepat waktu ke sekolah, mengikuti pembelajaran dari awal pembelajaran hingga akhir, tidak membolos. Jadi yang dilakukan Ferry ini seringnya bolos dalam jam pelajaran, terutama pelajaran saya. Iya. Baik Bu Mawar. Jadi dari kriteria disiplin yang sudah Ibu sebutkan tadi, jika kita analogikan nih dalam bentuk angka 1 sampai 10. Nah, kira-kira siswa Ibu si Ferry ini di angka berapa sekarang? Ya, menurut saya Ferry ini angka 4 atau 5 gitu Bu. Karena dia sebenarnya masih mau mendengarkan, dan yang saya suka dari Ferry ini Bu, kalau kita nasihati dia tidak menjawab. Maksudnya ya sekedar aja seperti itu. Dia tidak menjawab. Sebagian siswa kan kalau misalnya dinasihati oleh guru itu ngeyel, tapi Ferry enggak, dia lebih maksudnya ya Bu gitu aja, mengiyakan saja gitu. Tapi dia tidak mau, maksudnya tidak bolos di dalam kelas itu tidak mau. Baik. Nah, Bu Mawar, kira-kira nih harapan Ibu untuk siswa Ferry ini
9 dan 10 Bu, karena saya tahu Ferry ini anaknya baik. Di awal saya ketemu sama dia itu anaknya baik dan mau mendengarkan kita, cuma mungkin karena pergaulan dan ikut-ikut temannya dia jadi seperti itu Bu. Jadi saya berharap Ferry ini berubah, mungkin kalau naik ke kelas 9 nanti dia bisa berubah menjadi kakak kelas yang baik, bisa di angka 9 10. Iya. Jadi menurut Bu Mawar nih, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan agar angka 9 atau 10 nanti akan tercapai? Ya, langkah-langkahnya mungkin Bu, saya melakukan pendekatan dengan dia ya, berbicara bahwa dia itu mau mendengarkan, mungkin saya akan melakukan pendekatan dan berbicara dengan wali kelasnya supaya mungkin saja dengan diberitahu oleh wali kelasnya dia itu mau gitu Bu, mau saya mau mendengarkan dan mau mengikuti pembelajaran dan tidak bolos di dalam jam pelajaran. Baik, sangat menarik ya Bu Mawar ya. Selain yang sudah Ibu lakukan nih, kira-kira apakah ada hal lain yang Ibu lakukan? Mungkin Bu, saya juga akan berbicara dengan teman-temannya, mencari solusinya kenapa dia bisa berubah seperti itu. Mungkin saja dia ada permasalahan di rumahnya. Baik, bagus ya Bu Mawar ya. Nah, apa saja sih kendala dan tantangan yang mungkin Ibu temui ketika ingin membantu murid Ibu tersebut? Banyak sekali ya Bu. Pertama, dia itu anak yang aktif. Aktifnya bukan di kelas, tapi aktifnya di dalam pelajaran olahraga seperti itu Bu ya. Jadi hambatannya kadang kita mengajar juga harus sesuai dengan dia yang inginkan. Itu yang membuat saya harus membuat pembelajaran itu semenarik mungkin agar dia mau mengikuti pembelajaran saya khususnya. Iya Pak, berarti Ferry ini tipe pembelajaran kinestetik ya Bu? Iya. Ya, saya sangat menarik nih Bu. Nah, kira-kira apa saja sih usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, untuk mengatasi kendala tersebut mungkin saya membuat pembelajaran berdiferensiasi kepada anak tersebut kan. Jadi saya memilih anak itu yang visual, audio dan kinestetik. Dan saya tetapkan si Ferry itu di pembelajaran kinestetik. Iya. Nah, Bu Mawar, kira-kira nih kapan Ibu mulai mencoba menerapkannya? Jadi pembelajaran ini saya akan menerapkannya dalam minggu ini Bu. Dalam minggu ini insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran seperti itu. Iya. Kemudian kira-kira siapa nih yang perlu Ibu ajak untuk berkolaborasi dengan Ibu? Ya, tentunya yang perlu saya ada kolaborasi itu mungkin yang pertama sekali rekan sejawat yang satu mapel dengan saya Bu. Dan satu lagi mungkin karena dia suka olahraga, mungkin saya bisa bekerja sama dengan guru olahraganya gitu. Iya. Nah, saya nih sangat tertarik nih dengan pembicaraan kita hari ini Bu Mawar. Tapi sayang sekali nih Bu, mungkin waktu kita sudah habis. Kita nanti akan bertemu lagi ya Bu ya. Iya. Bu Mawar, nanti minggu depan kita duduk lagi, sharing lagi. Saya mau dengar nih hasil-hasil yang telah Ibu terapkan di kelas. Boleh kan Bu? Boleh. Terima kasih ya Bu Mawar. Terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Oke Bu Maya, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencananya? Alhamdulillah Bu, tadi sudah sesuai dengan rencana dan sudah berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah ya. Iya Bu. Setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh ya? Boleh Bu. Oke, ini Bu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya. Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga tadi menggali kompetensi yang ada pada diri coach untuk coach itu mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya Bu. Gitu ya. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Tadi juga saya sudah mengamati
Ibu ada beberapa catatan nih ya Bu Maya. Eh, Tadi pertama Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alutsista ya. Yaitu sudah menanyakan tujuan yang seperti Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian proses yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, dan Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk mencari secara rencana aksinya, ya Bu. Kemudian tindakan apa sebaiknya yang dilakukan untuk mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi tersebut, ya Bu. Kemudian Bu Maya juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Ibu Mawar sebagai coachingnya ya Bu. Iya. Nah, tadi Ibu juga sudah terlihat fokus terhadap coaching. Ibu juga ada kehadiran penuh di sana, juga mendengarkan aktif. Dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Iya. Kemudian Ibu Maya juga sangat luar biasa nih hari ini saya lihat nih Ibu sudah memberikan proses coaching yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Iya, kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami lagi tentang alur tirta dalam melakukan proses coaching, agar nantinya dalam melakukan proses coaching saya menjadi lebih baik lagi Bu. Kemudian saya lebih melaksanakannya dengan lebih efisien. Iya, bagus sekali. Baik Bu Maya, jadi Ibu ingin mendalami dan memahami lagi tentang alur tirtanya ya Bu ya, dalam melakukan proses coaching nanti agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu Maya, untuk hari ini saya rasa cukup di sini. Terima kasih ya Bu Maya ya untuk kehadirannya hari ini. Ya, terima kasih ya Bu Hera atas kesempatannya. Iya, sampai ketemu lagi ya Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Hera, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Ibu, hari ini Ibu mau melakukan coaching ya Bu? Iya Bu, saya akan melakukan coaching nantinya bersama Bu Maya. Baik Ibu. Jadi sebelum melakukan coaching ini, saya ada sedikit pertanyaan nih untuk Ibu. Boleh ya Bu? Boleh banget Bu. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, mungkin nanti rubriknya sesuai dengan alur tirta ya Bu. Iya. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan Ibu. Oh ya Bu, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus baik Bu, kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? Oh iya, baik Bu. Kompetensi akan saya kembangkan nantinya adalah itu kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada tiga kompetensi Bu ya. Selanjutnya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Ibu? Oh iya, untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot nantinya. Baik Ibu. Kemudian indikator apa yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching ini? Oh iya, nanti indikatornya saya ingin coach dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Begitu. Baik Bu Hera. Terima kasih nih Bu Hera, demikian untuk diskusi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama Bu Maya. Ya, silahkan Ibu. Iya.
Baik, Bu Mawar, terima kasih atas kesempatan ini. Baiklah, saya akan panggil Bu Maya dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Hera. Ya, Bu Maya, apa kabar hari ini? Nampaknya ceria sekali nih, senyum-senyum dari tadi saya lihat nih. Iya Bu, alhamdulillah sehat. Iya Bu, saya masih ceria. Tapi Bu, di dalam keceriaan saya itu masih ada yang mengganjal nih di hati saya Bu. Oh iya, menarik ini Bu ya, ada yang mengganjal. Tapi begini Bu ya, sebelum kita lanjutkan, kita perlu bersyukur juga Bu ya kepada Allah karena apa kita masih diberi kesehatan. Karena di luar sana masih banyak tuh yang tergeletak lemah ya Bu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa beraktivitas. Baik Bu Maya, kira-kira nih apa yang ingin kita bicarakan ini sampai-sampai kemarin Ibu WA saya kan ingin bertemu. Iya. Nah, kira-kira mau membicarakan masalah apa tentang hal apa ini Bu Maya ya? Iya, sebelumnya terima kasih ya Bu Hera sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya hari ini Bu. Jadi begini Bu, yang masih mengganjal di hati saya itu seperti yang Ibu tahu juga, kita kan mau ada lomba nih Bu, lomba antar sekolah se-Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana di situ ada perlombaan bahasa Inggris Bu, yaitu debat bahasa Inggris, storytelling, dan pidato bahasa Inggris. Nah, untuk debat dan storytelling, saya sudah mendapatkan siswa yang akan mengikuti lombanya Bu. Tetapi untuk pidato bahasa Inggris itu saya bingung nih Bu, karena ada beberapa siswa saya yang tidak mau mengikuti lomba pidato tersebut Bu. Jadi inilah Bu yang masih mengganjal di hati saya. Oh gitu ya Bu, berarti intinya ada beberapa peserta didik Ibu itu yang kurang berminat untuk mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris itu Bu ya. Padahal ini ajang dalam tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya ya Bu ya. Berarti kita memang harus mempersiapkannya. Nah, kira-kira Bu Maya, apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan masalah yang Ibu hadapi? Iya, yang sudah saya lakukan yang pertama, karena saya tahu potensi siswa tersebut Bu, saya meminta mereka untuk mengikuti lomba pidato, tetapi tidak ada minat, tidak ada keinginannya. Saya sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, saya memanggil satu persatu menyupai saya. Kemudian saya juga meminta bantuan guru-guru senior saya bahasa Inggris dan juga rekan-rekan sejawat saya Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Maya ya. Nah, dari hambatan-hambatan yang Ibu kemukakan tadi di atas, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk mensiasati hambatan tersebut? Iya, selain saya melakukan pendekatan dan meminta bantuan rekan sejawat, saya juga memotivasi mereka Bu. Memotivasi mereka, kemudian memberi gambaran bagaimana nanti kita ke depannya. Karena di sini kita tidak mencari kalah dan menang Bu, tetapi bagaimana antusias kita mengikuti lomba Bu antar sekolah Kabupaten Aceh Barat Daya seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Nah, gini Bu Maya, kira-kira nih kalau misalnya kita buat dalam bentuk skala dari 1 sampai 10, nah kira-kira ada di posisi berapakah itu peserta didik Bu Maya ini kalau Ibu bisa melevelkannya? Iya, kalau 1 sampai 10 mungkin siswa saya di angka 5 Bu. Karena begini Bu, yang saya lihat mereka bukan tidak berminat 100% seperti itu, tetapi mereka mau, cuman tidak ada keberanian di dirinya Bu, merasa tidak percaya diri, takut mungkin dengan bahasa Inggris yang mana itu bukan bahasa sehari-hari mereka. Jadi menurut saya di angka 5 masih Bu, siswa saya. Gitu ya Bu ya, di angka 5. Nah, harapan Ibu itu maunya di angka berapa gitu? Iya, harapan saya mungkin di angka 7 itu udah lumayan lah. Angka 7 ya. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 7 itu apa gebrakan-gebrakan lagi yang ingin Ibu Maya lakukan? Iya, yang saya lakukan Bu, saya mengumpulkan siswa-siswa saya yang saya rasa memiliki potensi yang sangat luar biasa. Saya memutarkan sebuah video inspirasi bagaimana anak-anak di luar sana mungkin yang tidak berkesempatan sekolah seperti kita itu memiliki semangat yang luar biasa. Kemudian juga melakukan pendekatan-pendekatan, berkonsultasi dengan wali kelas
biasa sekali ya ide-ide yang Ibu Maya munculkan ini. Nah, begini Bu Maya, menurut Ibu tingkat ketercapaian yang Ibu anggap itu berhasil itu bagaimana cara Ibu menilainya? Nah, dikatakan berhasil itu yang bagaimana menurut Ibu Maya? Baik Bu Hera, menurut saya jika siswa tersebut mau mengikuti lomba tanpa memikirkan kalah menang, tetapi memikirkan bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan siswa-siswa dari sekolah lain yang mana ini kan sekabupaten Aceh Barat Daya, yang mana nanti siswa-siswa memiliki ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru yang mana menjadi motivasi untuk mereka. Jadi saya berharap mereka itu mau dengan penuh percaya diri mengikutinya, tidak memikirkan kalah dan menangnya. Iya, berarti itu tingkat kesuksesan yang Ibu menilai ya. Ya, Nah, kira-kira nih Bu Maya, kapan rencana ini akan Ibu lakukan, Ibu terapkan kepada peserta didik Ibu? gini Bu Hera, mengingat lomba sudah di depan mata nih Bu ya, mungkin saya akan menerapkannya secepat mungkin Bu. Nah, insya Allah kalau tidak ada halangan rintangan dalam minggu ini Bu, mudah-mudahan bisa terrealisasikan Bu. Amin, amin ya. Nah, kira-kira untuk menerapkan ini, merealisasikan kepada peserta didik Bu Maya ini siapa saja yang bisa Ibu ajak untuk misalnya bekerja sama untuk mensukseskan apa yang Ibu rencanakan ini? Ya, baik. Jadi yang pertama sekali tentu saja guru-guru bahasa Inggris Bu, karena ini lombanya di bidang bahasa Inggris. Guru-guru senior saya, kemudian rekan-rekan sejawat saya juga di sekolah, kemudian wali kelasnya, bagaimana nanti saya minta dukungan juga kepada wali kelasnya Bu. Iya. Oke, Bu Maya. Kira-kira untuk pertemuan kita hari ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Apakah mungkin yang tadi dikatakan ada unek-unek, ada yang mengganjal? Nah, dengan pertemuan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Maya? Iya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Ella, yang mana Bu di awalnya itu masih menjadi sebuah kebingungan buat saya Bu. Di awal tadi yang masih mengganjal diri saya, alhamdulillah setelah kita berbincang-bincang, saya mendapatkan sebuah motivasi kembali, semakin tercerahkan bagaimana saya nantinya bisa memotivasi siswa-siswa saya untuk mengikuti lomba bahasa Inggris. Bagus sekali Ibu ya. Nah, kira-kira komitmen Ibu ke depan itu bagaimana? Apakah rencana solusi yang udah Ibu atur begitu matang, apakah hanya sampai di sini saja nih? Nah, ini komitmen Ibu ke depan ini bagaimana nih? Iya, rencananya? ya baik Bu Era. Jadi tentu saja komitmen ini tidak jalan di tempat ya Bu ya, atau tidak sampai di sini aja. Saya akan terus melakukan hal-hal baru ke depannya, yang mana siswa tersebut tidak saya latih ketika mau lomba saja, tetapi jauh-jauh hari sebelum adanya perlombaan sudah saya rekrut siswanya, kemudian memberikan motivasi agar nanti ketika sudah mengikuti lomba sudah siap untuk tampil seperti itu. Bagus sekali Bu Maya. Baiklah Bu Maya, saya coba menyimpulkan dari hasil pembicaraan kita hari ini. Tadi seperti awal tadi Bu Maya bercerita, datang kemari ingin berkeluh kesah ya apa yang sudah Bu Maya rasakan, hadapi dengan peserta didik Bu Maya, yang tadi untuk menyiapkan suatu kegiatan perlombaan itu tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya Bu Maya, tapi ada beberapa siswa yang enggan mungkin untuk mengikutinya. Tapi dengan solusi ataupun gebrakan-gebrakan yang sudah Ibu Maya buat tadi, memotivasi peserta didik Bu Maya, kemudian Bu Maya juga mengajak beberapa orang-orang yang berada di lingkungan Bu Maya, seperti tadi ada sekretariat sejawat, wali-wali kelasnya ya Bu Maya ya, itu sangat bagus. Nah, mudah-mudahan apa yang ingin Ibu Maya terapkan itu terrealisasi dengan baik ya Bu Maya ya. Terima kasih Bu Ella. Iya. Nah, untuk hari ini saya rasa mungkin pembicaraan kita sampai di sini dulu. Tapi Bu Maya, satu yang harus saya ingatkan, saya ingin ya Bu Maya mendengar bagaimana nanti setelah aksi nyata ini benar-benar Ibu lakukan kepada peserta didik Ibu. Saya mau nanti apa hasil yang didapatkan oleh para peserta didik Ibu. Iya, Jangan baik. lupa
nanti kabarin saya Iya, ya. iya, insya Allah Bu. Ya, Iya. pasti saya akan kabarin. Oke, baik Bu Maya, mungkin sampai di sini saja. Kita akhiri dulu ya Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Hera, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Maya, jadi saya juga akan bertanya sedikit nih Bu tentang praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Oh iya, boleh. Tadi Ibu sudah melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, pada proses coaching tadi yang sudah saya lakukan, yaitu sesuai dengan Alutirta Bu. Yaitu yang pertama ada menanyakan tujuan, kemudian tadi saya juga mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Alu tersebut mampu menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahannya, sehingga coach juga mampu untuk menemukan solusinya sendiri. Baik Ibu, saya tadi juga sudah mengamati Ibu ya. Izin menyampaikan sedikit beberapa catatan saya untuk Ibu. Iya, boleh. Menurut saya sebagai observer nih Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching itu sangat baik ya Bu. Sesuai sekali dengan alur Tirta. Tadi Ibu juga sudah berusaha menggali atau memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Maya sehingga Ibu Maya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu lakukan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan? Iya, baik Bu. Untuk kedepannya nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lagi proses Alutirta itu Bu. Nanti agar nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu Hera, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Saya kiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.